Selamat datang kembali di sesi analisis kita. Pernah nggak sih Anda lagi negosiasi, rasanya udah mau deal, tiba-tiba lawan bicara nyeletuk. Wah oke sih, tapi saya mesti cek bos dulu nih. Atau keputusannya di komite, bukan saya. Langsung kayak, ya mental lagi ya. Nah ini persis nih yang kita bahas hari ini. Dari bab 7 buku Secrets of Power Negotiating. Fokusnya soal gimana ngadepin orang yang kelihatannya nggak punya wewenang akhir. Kita coba bongkar ya taktik yang sering disebut otoritas lebih tinggi ini. Biar Anda lebih siap gitu. Jadi inti taktik ini apa sih sebenarnya? Dan kenapa ya kok kayaknya sering banget dipakai orang? Betul, betul. Sering banget ini. Jadi buku ini ngejelasin, ini tuh dipakai ya karena macam-macam alasan. Bisa buat ngulur waktu. Ngulur waktu ya? Iya. Atau biar dianya nggak terlalu kena tekanan gitu. Atau yang paling sering nih, buat minta tambahan konsesi pas menit-menit akhir. Oh, jadi kayak udah mau deal terus tapi gitu ya? Persis. Contoh paling gampangan Wiraniaga ya. Udah setuju harga, terus bilang, oke, ini bagus. Saya ajukan ke direksi ya, besok saya kabari hasil akhirnya. Padahal, bisa jadi dia sebenarnya punya wewenang loh. Wah, Ini kan jadi mainin kuasa gitu. Dengan nyebut otoritas lain, mereka kayak jaga jarak, tanggung jawabnya jadi nggak langsung ke dia. Ujung-ujungnya bisa jadi buat neken Anda lagi. iya. Jadi kayak pakai perisai gitu ya. Yang menarik nih, kadang kan otoritasnya ini munculnya tiba-tiba banget ya. Nah, itu dia. Kayak di buku itu disebut mendadak ada paman atau komite rahasia yang harus setuju. Padahal di awal nggak disebut sama sekali. Agak licik juga ya. Betul. Itu sering terjadi. Makanya penting waspada. Terus gimana dong cara kita ngatasinnya? Atau minimal biar nggak kejebak lah menurut bab 7 itu gimana? Oke. Langkah pertama yang disaranin itu, coba dicegah dari awal. Pas awal-awal negosiasi, pancing aja pakai pertanyaan. Dipancing gimana tuh? Misalnya tanya gini, oke, andai kata nih, semua detail proposal ini udah pas buat Anda, ada alasan lain nggak yang bikin Anda nggak bisa ambil keputusan hari ini? Gitu. Oh, kayak dikunci di depan gitu ya? Iya, biar jelas dari awal. Soalnya kalau enggak, ya itu tadi, mereka bisa aja nyiptain otoritas dadakan pas udah kepepet. Oke, masuk akal. Tapi gimana kalau langkah pencegahan ini gagal? Atau emang dari awal mereka udah bilang, saya nggak punya wewenang penuh. Langkah selanjutnya apa dong? Nah, kalau taktik ini tetap keluar, buku ini ngasih 3 langkah balasan yang lumayan cerdik nih. Apa aja tuh? Pertama, coba sentuh egonya. Sentuh ego? Maksudnya? Ya, tanya gini, oke, lepas dari persetujuan formal nanti ya, tapi kalau secara pribadi nih, Anda sendiri, seandainya punya wewenang penuh, Anda setuju nggak sama proposal ini? Menarik. Ini kadang bikin mereka merasa, wah, pendapat saya dihargai nih. Dan bisa jadi secara nggak langsung, mereka ngaku kalau pengaruhnya lebih gede dari yang diomongin. Oke, langkah pertama sentuh ego. Terus yang kedua? Kedua, dapatkan komitmen buat merekomendasikan. Kalau dia jawab ya buat poin pertama tadi, lanjutin aja. Lanjutin gimana? Bilang, oke, bagus kalau gitu. Berarti boleh ya saya anggap Anda bakal merekomendasikan dengan kuat proposal ini ke, sebutin otoritasnya. Ini buat ngunci dukungan pribadinya dia. Iya. Jadi dia udah setuju secara personal kan? Betul. Jadi susah buat dia nanti nggak dukung. Nah yang ketiga, pakai penutupan bersyarat. Istilahnya subjekto. Gimana tuh subjek tuh? Akhiri dengan kalimat kayak, oke, sip. Kalau gitu, mari kita siapin aja draftnya ya. Dengan catatan, tinggal nunggu persetujuan otoritasnya berdasarkan rekomendasi positif dari Anda tadi. Oh, jadi prosesnya tetap jalan ya? Iya, jadi negosiasi nggak mandek. Momentumnya kejaga, tapi kita tetap ngehormatin proses internal mereka. Oke, 3 langkah. Sentuh ego, kunci rekomendasi, tutup bersyarat. Menarik. Tapi tadi kayaknya sempat disinggung juga soal jebakan lain. Ada istilah otoritas berjenjang atau escalating authority. Itu beda lagi. Wah, iya. Itu juga perlu diwaspadai. Masih nyambung sih. Escalating authority itu gini, Anda udah ngerasa deal nih sama si A. Ternyata si A bilang harus disetujui atasannya, si B. Oke. Terus si B setuju, tapi minta konsesi tambahan dikit. Udah gitu, si B bilang harus naik lagi ke si C. Si C minta tambahan lagi. Waduh, berlapis-lapis dong mintanya. Nah, itu dia. Kayak rantai gitu, setiap level minta jatah tambahan. Jadi, ya hati-hati, jangan sampai kejebak di situ. Bisa boncos nanti.
Wah, ya juga ya. Bisa frustrasi banget itu. Oke, oke. Nah, sekarang kita balik situasinya deh. Gimana kalau kita nih yang sebenarnya nggak punya wewenang penuh, atau kita emang butuh waktu buat mikir, tapi lawan bicara neken terus minta keputusan cepat? Bisa banget. Bisa pakai taktik ini juga buat kita. Tentu aja. Ini bisa jadi strategi juga buat Anda. Justru buku ini nyaranin, jangan pernah buka semua kartu wewenang Anda kalau nggak perlu-perlu amat. Oh iya, gimana caranya? Anda bisa bilang aja, tergantung sih apa yang Anda ajukan. Ada poin-poin tertentu yang saya perlu diskusiin dulu sama tim saya, atau sama bagian estimasi, atau komite, terserah. Oke, terus kalau dia maksa minta sekarang juga. Nah, kalau ditekan gitu ada formula bagus nih. Gini deh, kalau Anda butuh jawaban sekarang banget, maaf jawabannya harus enggak. Tapi kalau Anda bisa tunggu sampai besok, setelah saya ngobrol sama tim atasan, jawabannya bisa jadi ya. Gimana? Ah, cerdik juga. Jadi kita dapat waktu tanpa kelihatan lemah ya. Betul. Yang penting, kata buku itu, jangan sampai ego kita kepancing. Jangan ngaku-ngaku punya wewenang penuh kalau sebenarnya enggak. Atau kalau itu nggak strategis buat kita. Oke, jadi intinya pinter-pinter mainin informasi soal wewenang ini ya, baik pas ngadepin orang lain atau buat strategi kita sendiri? Tepat. Jadi kalau dirangkum nih ya, pertama, kenali dulu kalau ada yang pakai taktik otoritas lebih tinggi. Kedua, coba netralin di awal kalau bisa. Ya. Cegah di depan. Ketiga, kalau nggak bisa, pakai 3 langkah balasan tadi. Sentuh ego, minta komitmen rekomendasi, terus tutup bersyarat. Keempat, hati-hati sama jebakan otoritas berjenjang. Betul. Jangan sampai kena rantai konsesi. Dan terakhir, jangan ragu juga pakai taktik ini secara strategis buat kita sendiri kalau emang butuh ruang gerak. Tapi ingat, jangan biarkan ego ngalahin strategi. Persis. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan sendiri. Apa tuh? Dalam negosiasi yang sering Anda hadapi, coba deh perhatiin. Seberapa sering sih keterbatasan wewenang yang disebut lawan bicara itu beneran nyata? Dan seberapa sering Anda curiga itu cuma taktik aja? Gimana caranya Anda bisa bedain keduanya? Dan kalau udah bisa bedain, gimana itu bisa ngubah cara Anda negosiasi ke depannya? Wah, pertanyaan bagus itu buat dipikirin. Oke deh, terima kasih banyak ya buat pembahasannya yang dalam banget dari bab 7, Secrets of Power Negotiating kali ini. Sama-sama. Dan buat Anda, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.